Baik, kita lanjut soal nomor 21. Seorang penjual es memasukkan air dingin bermassa 50 gram. Diketahui M air, kita buat aja MA ya. MA itu 50 gram. Kita rubah ke kilo 0,05 kilogram. Dan MT sama dengan 100 gram, yaitu 0,1 kilogram. Dan suhu air TA sama dengan 5 derajat Celcius dan TT-nya 35 derajat Celcius. Yang ditanya adalah suhu campuran TC ya. Nah, berarti ini kita jawab pakai garis gitu ya. Ini TC, ini suhu yang paling tinggi siapa? T ya. Berarti 35 derajat, ini T air sama dengan 5 derajat. Nah, berarti nanti ini delta T-nya adalah 35 kurang TC. Kalau ini berarti delta T-nya adalah TC kurang 5. Berarti Q lepas sama dengan Q terima. Rumusnya ini Q lepasnya kan T ya. MT kali C kali delta T sama dengan M air kali C kali delta T air gitu kan. Lepasnya kan air. Berarti massa T itu kan 0,1. C-nya kita coret aja ya, karena sama-sama air kan. Delta T-nya adalah 35 kurang TC. Ini M airnya 0,05, TC kurang 0,5, TC dikurang 5. Nah, kita kalikan 3,5 dikurang 0,1 TC sama dengan 0,05 TC dikurang 0,25, ya kan? Kita pindah ruas, 3,5 ditambah 0,25 sama dengan 0,05 TC ditambah 0,1 TC. Ya kan? Berarti ini 3,75 sama dengan 0,15 TC ya. Berarti 3,75 bagi 0,15 TC. Berarti 3,75 bagi 0,15. Itu adalah 25. Sama dengan TC. Ya, jadi suhu campurannya adalah 25. Ya. Diketahui es bermassa di sini ada diketahui M sama dengan 500 gram. Jadikan ke kilo 0,5 kilogram. Dipanaskan hingga perubahan suhu es ditunjukkan seperti gambar dari min 5 dan ini masing-masing udah ya. Jadi yang ditanya itu kalor yang dibutuhkan pada proses BD. Ditanya itu QBD. QBD ya. Nah, jadi QBD itu adalah QBC tambah QCD. QBC itu MS kali L, ya kan? Ditambah QCD itu M aja ya, M kali L. Yang CD itu M kali Q macet, MC delta T. Nah, M-nya kan 0,5, L-nya 336,000 ditambah 0,5 kali C-nya, C air berarti ya 4200, delta T-nya yang ini berarti 30 kurang 0. Berarti ini 336,123 kali 0,5. Itu adalah 168,000 ditambah ini jadinya 0,5 dikali 4200 kali 30. Itu adalah 63.000. Nah, kita jumlahin 168,123. Jadinya adalah 231.000 Joule. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 23. Di sini diketahui batang besi dan aluminium mempunyai panjang dan luas yang sama. Berarti diketahui L besi sama dengan L aluminium dan A besi sama dengan A aluminium. Jadi ini nanti delta T ya, yang tinggi kurang yang rendah ini ke sini. Berarti di tengah ini ada TC ya. Jadi yang ditanya itu adalah susambungan TC ya. Berarti nanti di sini delta T besi itu adalah 400 kurang TC. Delta T aluminium
TC dikurang 250 ya, yang tinggi. Kan K-nya udah diketahui masing-masing kan? Jadi yang ditanya ini. Rumus yang kita gunakan adalah Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepasnya kan suhu tinggi, berarti besi ya. Berarti besi, ya. Berarti besi ya. Besi itu kan berarti K besi, kali A besi, kali delta T besi, per L besi. Sama dengan K aluminium kali A aluminium kali delta T aluminium per L aluminium. Nah, ini kan sama nih. L sama, A sama. Nah, jadi tinggal di sini KB-nya adalah, kita masukin sini ya. KB-nya 4,2 kali 10 pangkat min 2 kali delta TB yang udah ini kan, dalam kurung 400 kurang TC. KA 2,1 kali 10 pangkat min 2 kali TC kurang 250. Nah, ini bisa dicoret nih, habis. Ini bagi 2,11, ini bagi 2,1, ini adalah 2 ya. Jadi di sini kalikan ke dalam 2, 400 kurang TC sama dengan TC kurang 250. Kalikan ke dalam, ini 800 kurang 2 TC sama dengan TC kurang 250. Pindah ruas, 800 ditambah 250 sama dengan TC ditambah 2 TC. Berarti ini berapa nih? 150. Kok 150? Enggak lah. 1050 ya. 1050 sama dengan 3 TC. Berarti TC sama dengan 1050 bagi 3. 1050 bagi 3 adalah 350 derajat Celcius. Nah, jawabannya C ya. 24. Susi memasak air dengan panci berdiameter diketahui D sama dengan 40 cm. Berarti kalau jari-jarinya 20 cm. Sama dengan 20 kali 10 min 2 meter. Saat dipanaskan suhu air bagian atas dan bagian bawah berturut-turut, berarti T2-nya 80 derajat Celcius, T1-nya 40 derajat Celcius. Berarti delta T sama dengan 80 kurang 40, sama dengan 40 derajat Celcius. Laju kalor pada konduksi tersebut adalah, berarti yang ditanya Q. Bukan Q ya, P. P ya, kalor dibagi waktu gitu kan. Berarti kita pakai rumus konveksi ini ya. Konveksi itu kan P sama dengan H kali A kali delta T. Berarti H-nya, A-nya itu dijabarkan lagi jadi 3,14 kali R kuadrat kali delta T. Berarti H itu kan 25 tuh. Nih, ya kan? Kali 3,14 kali R dikuadratkan, berarti itu ini 400 ya. 400 kali 10 pangkat min 4. Delta T-nya adalah 40. Nah, ini tinggal kita kalikan. 25 kali 3 kali 3,14 kali 400 kali 40. Itu adalah 3. Oh, dia dalam bentuk V ya. Berarti nggak usah diganti nih V-nya ya. V-nya tetap aja. Berarti ini 25 kali 400 kali 40. Jadinya 400.000. 400.000 Pi kali 10 pangkat min 4. Nah, min 4 ini kan bisa dicoret nih. Habis 1, 2, 3, 4. Habis. Jadi tinggal itu adalah 40 Pi Joule per second. Jadi jawabannya yang A. 25. Benda X merupakan benda hitam. Diketahui benda hitam itu berarti E-nya 1 ya. Yang mempunyai laju radiasi berarti P-nya sama dengan 179,2 Joule per second. Luas permukaan X adalah A sama dengan 2 meter pangkat 2. Suhu benda X adalah, berarti yang ditanya itu T ya. Nah, ini pakai rumus radiasi ya. Rumus radiasi itu kan P sama dengan E kali A kali TO kali T pangkat 4. Nah, kan ini kan. Berarti, apa namanya? Udah jawab. Berarti kali
kalau kita cari T pangkat 4 berarti P per E kali A kali to kan. Berarti P-nya kan 179,2, E-nya 1, A-nya 2, To-nya itu 5,6 kali 10 pangkat min 8. Berarti kalau dikalikan 5,6 kali 2, itu adalah 179,2 dibagi 11,2 kali 10 pangkat min 8. Berarti ini kalau dibagi 179,2 dibagi 11,2. Itu adalah 16. Naik ke atas kali 10 pangkat 8. 16 itu kan berapa kali berapa tuh? 2 ya, berarti T aja itu adalah 2 kali 10 pangkat 2. Ya, 2 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 200 Kelvin ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 26, sebuah tembaga bervolume diketahui volume sama dengan 1 meter pangkat 3. Dipanaskan dari T1 0 derajat, T2 500 derajat Celcius. Berarti delta T-nya adalah 500 kurang 0 sama dengan 500 derajat Celcius. Di mana massa jenis, apa namanya tuh? Massa pada tembaga. Jika massa pada tembaga pada suhu 0 derajat M sama dengan 4.200 kg dan alfanya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 5 derajat per derajat Celcius. Massa jenis tembaga adalah, berarti yang ditanya itu rho. Ini rho ya. Rho, massa jenis tembaga, rho. Kan rumus rho itu rho sama dengan M per volume. Nah, dia saat suhu 500 derajat itu berarti volumenya VT berarti ya, V akhir. Nah, berarti harus kita cari dulu volume akhir itu delta V. Jadi yang pertama kita cari delta V dulu. Delta V itu rumusnya V0 kali 3 alfa kali delta T. Nah, V0 kita kan 1, 3, alfa itu 1,67 kali 10 pangkat min 5, min 5 ya. Min 5, delta T-nya 500. Nah, berarti ini bisa dicoret nih. 1, 2. Ini sisa min 3 ya. Berarti tinggal dikalikan. 3 dikali 1,67 kali 5. Itu adalah 25,05 kali 10 pangkat min 3. Atau kalau dijabarkan itu 0,02505 ya, meter pangkat 3. Nah, kan salah satu lagi delta V itu rumusnya kan VT kurang V0. Berarti kalau kita mau cari VT berarti delta V ditambah V0. Nah, delta V-nya kan 0,02505 ditambah 1, berarti jadinya 1,02505, ya kan? Nah, kalau kita mau cari massa jenis ya masukin sini. Rho sama dengan M-nya kan 4.200 bagi 1,02505. Berarti 4.200 bagi 1,02505, yaitu 4097,36 kilogram per meter pangkat 3. Jawabannya adalah yang E. Next, kita lanjut soal nomor 27. Radiator pendingin mobil memiliki luas yang bersinggungan dengan air panas sebesar diketahui A sama dengan 800 cm, 800 ya. 800 cm pangkat 2 atau sama dengan 800 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Perbedaan suhu antara materi radiator dan air panas adalah delta T sama dengan 40 derajat Celcius. Jika materi radiator berupa logam yang memiliki koefisien konveksi berarti H kecil ya 10 watt per meter kuadrat derajat Celcius, laju perpindahan kalor sistem radiator setiap detik. Berarti yang ditanya laju Q per T.
Nah, ini rumus konveksi ya. Rumus konveksi itu adalah Q per T sama dengan K kali A kali delta T. Berarti tinggal kalikan aja ya. 10 kali 800 kali 10 min 4 kali 40. Jadinya ini dapat 432. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya kan. Kali 10 pangkat min 4. Coret ini kan habis tinggal 32 watt. Nah, jadi jawabannya E. Oke. Kita lanjut soal nomor 28. Sebanyak 800 gram diketahui M sama dengan 800 gram dipanaskan dengan energi berarti Q sama dengan 25.000 kalori. Jika suhu minyak goreng mula-mula T1 adalah 30 derajat Celcius dan kalor jenisnya C 0,52 kalori per kalori per gram derajat Celcius, suhu minyak goreng setelah pemanasan sebesar. Berarti yang ditanya itu adalah T2. Nah, ini kita nyarinya pakai rumus QM kali C kali delta T. Kita cari delta T dulu ya. Delta T adalah Q per M kali C. Nah, Q-nya kan 25.000. Bagi dengan M-nya 800 kali 0,52. Nah, kita kalikan ya. 800 kali 0,52. 800 kali 0,52. Itu adalah berarti 25.000 bagi 416. Nah, 25.000 bagi 416 itu adalah 60,09. Kita bulatkan aja ke 60 derajat Celcius. Nah, ini kan delta T kan. Kalau misalnya mau cari T2, berarti delta T itu kan rumusnya T2 kurang T1. Berarti kalau T2 adalah delta T tambah T1. Delta T-nya 60, T1-nya 30. Jadi dapatnya adalah 90 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang E. 29. Seorang pandai besi memasukkan besi 0,7 kg ke dalam air 1 kg. Berarti diketahui di sini M1 sama dengan 0,7 kg. Memasukkan ke dalam air berarti M air, ini anggap aja M besi ya. MB, M air 1 kg. Diketahui kalor jenis besi CB sama dengan 420 Joule per kilogram Kelvin. Dan kalor jenis air berarti C air 4200 Joule per kilogram Kelvin ya. Jika perubahan suhu besi itu adalah 700 Kelvin, berarti itu delta T ya, delta T besi. Delta T besi sama dengan 700. Yang ditanya itu adalah delta T air. Ini pakai perbandingan aja berarti ya, Q air sama dengan Q besi. Q air itu kan M air kali C air kali delta T air sama dengan M besi kali C besi kali delta T. Nah, M airnya 1, C air 4200, delta T air yang ditanya ya, delta TA. M besi 0,7, C besi 420, delta T besi itu 700. 700 ya. Oke. Jadinya di sini ini bisa dicoret ya. Coret ini habis, ini sisa 10. Berarti jadinya 10 delta TA sama dengan dikali 490. Berarti coret, berarti dapat delta TA sama dengan 49 Kelvin. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 30, batang timbal sepanjang 60 cm, berarti L0 60 cm, memiliki suhu awal T1 30 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang alfa sama dengan 3 kali 10 pangkat 5, panjang timbal ketika dipanaskan T2 adalah 90 derajat. Berarti kita cari delta T yaitu T2 kurang T1. Berarti 90 dikurang 30 sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi yang ditanya itu adalah LT. Nah,
Jadi kita cari delta L dulu ya. Delta L itu rumusnya adalah L0 kali alfa kali delta T. Nah, L0-nya kan 60 kali 3 kali 10 pangkat 5. Delta T-nya adalah juga 60. Berarti ini 36 kali 3 ini ya. 36 kali 3 itu adalah 108. Nolnya ada 2, 1, 2. Berarti dijabarkan sini 1, 2, 3, 4, 5. 0,10 800. Berarti dapat ini delta L. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti kan delta L itu rumusnya kan LT kurang L0. Berarti kalau LT aja berarti delta L ditambah L0. Delta L-nya 0,10800 ditambah L0-nya 60. Berarti 60,10800. Atau bisa juga 60,108 cm ya. Jadi jawabannya adalah yang A.